kemudian kata Kiai itu, kenapa kok kamu gelisah gitu? Kamu pernah hidupnya ajaib gitu. Jadi topiknya itu langsung bicara solusinya. Kamu kan hidupnya pernah ajaib. Saya Kiai, iya kamu. Kamu nggak beli, nggak ngredit, nggak nyicil, tapi dapat barang secara ajaib, gitu kan? Masih inget nggak? Saya kaget. Loh kok ada orang yang inget masa lalu saya, tapi saya nggak inget gitu. Udah inget. Udah Kiai, apa? Itu dia. Kamu kan nggak beli, nggak kredit, nggak nyicil, tapi dapat barang secara ajaib. Terusin dong. Kata Kiai gitu. Dan alhamdulillah 21 miliar itu selesai. Gitu, lunas. Ini ya yang sekarang saya pegang adalah bagaimana saya hidup dengan ilmunya Kiai ini. Gitu. Nah, ilmu Kiai itulah yang saya tulis dalam buku berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Dan nah, pada saat itu diantarkan sama bapak mertua lah ke sana gitu ya. Terus kemudian kata Kiai itu, kenapa kok kamu gelisah gitu? Kamu pernah hidupnya ajaib gitu. Jadi topiknya itu langsung bicara solusinya. Kamu kan hidupnya pernah ajaib. Saya Kiai, iya kamu. Kamu nggak beli, nggak ngredit, nggak nyicil, tapi dapat barang secara ajaib, gitu kan? Masih inget nggak? Saya kaget. Loh kok ada orang yang inget masa lalu saya, tapi saya nggak inget gitu, ya. Kemudian kalau nggak inget pulang aja dulu. Gitu. Yang dimaksud apa itu? Nah akhirnya saya pulang gitu kan. Terus kemudian coba ingat-ingat apa ya gitu ya. Nggak beli, nggak kredit, nggak nyicil, tapi dapat barang secara ajaib gitu. Akhirnya saya ingat-ingat masa lalu saya, dapat gitu satu peristiwa ketika saya di Malaysia. Di Malaysia itu istri saya kuliah, saya belum dapat kuliah pada saat itu. Terus kemudian pada saat itu ingin sekali punya kulkas gitu, tapi kan nggak bisa beli ya, nggak bisa beli, nggak bisa kredit, cuma menghayal aja gitu ya. Aduh enak ya kalau punya kulkas gitu. Jadi di masjid itu, jadi istri saya tuh ngidam setiap harinya mintanya sayur gitu. Nah untuk beli sayur itu saya harus jalan gitu kan. Enak kalau punya kulkas, belinya sekali, masaknya seminggu gitu kan. Nah pada saat itu doanya Robbana Atina gitu, tapi kepala minta kulkas gitu. Saya bilang malu masa gitu kan minta kulkas sama Allah gitu. Tapi entah kenapa itu yang terucap gitu dalam pikiran, dalam hati gitu. Pas keluar dari masjid ada kulkas dibuang. Gitu. Jadi ada orang Malaysia itu kan baik hati. Kalau mereka mau ganti perabot, letakkan perabot yang lama di depan. Silakan diambil sama siapa saja, halal gitu. Cuma rebutan aja orang India, Bangladesh dan Indonesia. Nah pada saat itu ya saya akhirnya telepon temen, Pak Dodi ini ada kulkas dibuang, boleh nggak kita ambil? Jumlah tariklah gitu kan. Saya bawa lah ke rumah, nyala gitu. Dan tidak dalam keadaan rusak kulkas itu? Nah, kulkas itu ya ternyata ya ada cerita setelahnya. Intinya sih si kulkas itu masih nyala, masih berfungsi gitu. Jadi cerita si orang yang buang kulkas itu setiap colok kemana-mana itu koslet gitu. Ayo udahlah taruh aja depan gitu kan. Ya, dia mau beli yang baru gitu. Nah, terus kemudian saya ingat itu kan, itu kejadian tahun 2002. Saya ketemu Kiai kan 2010. Terus kemudian kata Kiai pulang aja dulu kalau belum ingat gitu. Akhirnya saya balik lagi. Gitu. Kata Kiai, udah ingat. Udah Kiai, apa? Ya, kulkas Kiai. Itu dia. Gitu, ya. Saya agak heran ya karena ada seorang Kiai yang tahu masa lalu, tapi ini kan ilmunya kasyaf ya. Beliau sudah terbuka hijabnya gitu tentang masa lalu saya. Itu dia. Kamu kan nggak beli, nggak kredit, nggak nyicil, tapi dapat barang secara ajaib. Terusin dong. Kata Kiai gitu. Terusin dong. Terusin kepada permintaan yang lain gitu maksudnya. Iya, terusin melakukan apa yang dulu dilakukan sehingga menjadi ajaib itu. Gitu. Sehingga nanti hutang kamu itu, amanah kamu itu ya, yang miliar-miliar itu, padahal saya nggak cerita. Gitu, itu hutang kamu yang miliar-miliar itu selesai gitu, kata Kiai. Gampang bagi Allah gitu. Nah setelah itu akhirnya saya ya tercerahkan lah begitu ya. Ada perasaan bahagia gitu kan, dan itu juga rasa ketika kita ketemu sama seorang guru spiritual kan seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya 2 minggu sekali datang gitu ya
mencoba untuk menimba ilmu gitu sama kiai. Akhirnya muncullah ilmu magnet rezeki ini. Gitu. Dan alhamdulillah 21 miliar itu selesai. Gitu, lunas gitu. Lunas. Cuma memang dalam waktu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Jadi sebenarnya harusnya bisa lebih cepat ya kalau seandainya hati kita tuh bisa nerima gitu kan ilmu. Cuma kadang-kadang kan kita tuh apa iya gitu kan, apa bisa, apa mungkin gitu kan, ya baru kemudian akhirnya ya ternyata dalam perjalanannya subhanallah gitu kan selesai semua dengan cara yang saya juga nggak paham gitu. Akhirnya sekarang ini ya yang sekarang saya pegang adalah bagaimana saya hidup dengan ilmunya kiai ini. Gitu. Nah ilmu kiai itulah yang saya tulis dalam buku berjudul Rahasia Magnet Rezeki. Dan bestseller itu ya. Laku berapa juta? Ini sudah 80 kali naik cetak. Ya Allah. Ya, alhamdulillah 80 kali naik cetak. Setiap cetak itu ada yang 3.000, 5.000, 10.000 tergantung pada saat itu permintaannya. Jadi kesimpulannya apa yang bisa diambil laku ini? Apa karena masyarakat Indonesia nih banyak yang kena kasus utang piutang jadi laku? Pertama lakunya mungkin saya nggak paham ya, saya juga nggak ngerti siapa yang beli gitu kan, terus selalu menjadi nomor 1 dan seterusnya. Cuma memang ini adalah satu dia tuh seperti oase, seperti oase di tengah padang pasir ya. Orang-orang ingin bertanya gitu kan, apa sih hakikat rezeki? Dan alhamdulillah di buku ini terjawab gitu hakikat rezeki. Nah, nama magnet rezeki sendiri saya ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari surat apa ya? Dari surat 3 ayat 37. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya, setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, gitu ya, selalu ada makanan di sisinya. Padahal nggak beli, nggak masak, nggak kerja, nggak belanja, nggak pesan GoFood gitu. Tapi selalu ada makanan di sisinya. Ya. Kemudian Zakaria heran dan bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ini dapatnya dari mana? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki ya dengan cara ajaib. Bighairi hisab. Nah, selama ini kan kepala kita nih hisab. Gitu. Kepala kita nih hisab. Datang ke pameran, berapa nih harga mobilnya gitu. 200 juta gitu. Langsung kepikir gitu kan, ngumpulin DP berapa lama, nyicilnya berapa tahun kan gitu. Nah, itu namanya bihisab. Tapi bighairi hisab artinya tanpa hisab. Dan itu ada ilmunya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu di situ ada kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Jadi mihrab rezeki. Jadi dulunya awalnya judul buku ini tuh saya mau tulis mihrab rezeki. Tapi tiba-tiba Mas Ipo Santosa, penulis bestseller juga, gitu kan telepon saya, "Pak Nas, kita bikin buku yuk," gitu kan. "Apa judulnya Mas Ipo?" "Magnet Rezeki." Waduh, saya bilang pas gitu ya. Akhirnya sampai sekarang judulnya Magnet Rezeki. Ya, jadi setelah itu Zakaria belajar sama Maryam. "Ya Maryam, coba tolong ajari aku," gitu. Setelah belajar ilmu dari Maryam, akhirnya Zakaria mempraktekkan ilmu dari Maryam itu, yaitu ingin punya anak. Gitu ya. Dan ingin punya anak ini kan ajaib juga. Gitu kan? Ajaibnya gimana? Karena Zakaria sudah umur 80 tahun, sementara ia sudah tua, istrinya mandul, gitu. Bagaimana mungkin? Gitu rasanya kan? Nggak mungkin. Iya, nggak. Menurut perhitungan manusia ya. Menurut perhitungan manusia. Nah, tapi akhirnya ya yubashiru kabiyahya, dikasih kabar gembira berupa anak namanya Yahya. Artinya kan berarti terkabul gitu. Nah, ini kan cerita-cerita ini pertanyaannya adalah untuk apa ayat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kita yang praktekkan. Berarti kan ada ilmunya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mereka kan nabi, kita kan bukan nabi, gitu kan? Ada nggak contoh lain yang bukan nabi, bukan keluarga nabi? Ada ternyata dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman ya mengajarkan ilmu keajaiban juga kepada para murid-muridnya, yaitu manusia dan jin, gitu ya. Di surat apa itu? Di surat An-Naml 27 ya ayat 38, 39, 40. Ketika An-Naml ayat berapa? 38 ya sampai kurang lebih ya 38 sampai 40. Ketika itu Nabi Sulaiman kan bertanya, "Kalian kan udah belajar sama aku," gitu kan? Ya, "Kalian udah belajar sama aku nih," gitu ya. "Sekarang buktikan," gitu. Ya, gimana cara buktikannya? Pindahkan istana Ratu Balkis kan gitu. Ya. Terus kemudian berkatalah seorang jin, "Qala ifritu minal jin ana atika bihi
ya qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Lebih kurang 2 sampai 3 jam. Itu kan kalau dilihat dari sejarah berarti dari Yaman ke Palestina. Jaraknya sekitar 2000 km gitu. Itu dipindahkan hanya dalam waktu 2 sampai 3 jam, kan ajaib. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya, bagus. Ada nggak yang bisa lebih cepat? Nah, ini dia. Gitu kan? Ada nggak yang bisa lebih cepat? 2-3 jam aja udah dahsyat. Ini minta yang lebih cepat. Di ayat berikutnya, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang tidak disebut namanya di situ. Nggak disebut qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, tapi dia belajar ilmu dari Alkitab, berarti ada ilmunya. Ada ilmunya, ada gurunya namanya Nabi Sulaiman, ada muridnya gitu ya. Dan juga ini bisa dipraktekkan. Ya, apa yang dikatakan sama orang yang sudah mempraktekannya? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan sebelum matamu berkedip. Nah, sebelum mata berkedip. Masya Allah. Artinya, dan setelah itu gitu kan, ya berpindahlah itu ya singgasananya gitu kan menjadi singgasana Ratu Balkis. Dan kemudian hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah rahmat dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Artinya ilmu itu ada. Pertanyaannya kan, untuk apa ayat itu diturunkan kepada kita? Nah, akhirnya pada saat itu saya teringat ketika itu ya, ini masa sebelum saya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Saya buka Quran gitu kan, terus kemudian saya pas ayat itu yang kebuka, saya tutup, kemudian saya lihat di laptop gitu, kok ada Google Map nih gitu ya, di belakang rumah kontrakan saya ada tanah kosong gitu kan. Ya akhirnya saya kedipin aja gitu, ting gitu kan. Kan juga tadi kan sebelum mata berkedip. Saya bisa nggak ya gitu kan. Nah beberapa hari kemudian datang Pak Lurah, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Ya padahal saya kan nggak ngomong sama dia. Bapak tahu yang punya tanah? Saya tahu gitu. Yuk kita ke sana. Pas ke sana gitu kan. Ya Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang cuma gua kagak tahu sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji, satu lemari sertifikat semua. Gitu ya. Ya, gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Di Beji Timur Pak Haji. Oh ya udah gitu kan. Lu datang deh minggu depan, gua siapin sertifikat. Minggu depan saya datang lagi. Udah disiapin 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, "Lu bawa deh semua." Bawa Pak Haji, bayarnya gimana? Emang lu punya duit? Gitu kata si Pak Haji itu. Waktu itu umur saya 28 tahun waktu itu. Ya. Akhirnya saya jawab, "Nggak punya Pak Haji." Dia bilang gini, "Ya emang gua tahu roman muka lu." Gitu. Emang lu roman kagak punya duit gitu kan. Lu bawa semua. Tapi mau beli tanah ya. Lu bawa semua katanya. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gue. Tanpa uang 1 sen pun. Jadi akhirnya saya bawa, jadilah perumahan. Nah, itulah mulainya saya perumahan itu. Gitu, cuma waktu itu kan saya mulai perumahan 2006. Ya 2008 saya ketemu si Pak Haji itu, terus kemudian naik, terus kemudian pada saat itu saya banyak dosa. Dijatuhkan sama Allah, jadi minus 21 miliar itu ketemu Kiai. Jadi artinya perjalanannya itu perjalanan yang saya sudah dapatin keajaiban demi keajaiban, tapi kemudian akhirnya tertutup gitu dengan dosa saya sendiri. Nah akhirnya saya dapetin ilmu baru bahwa keajaiban itu bisa terjadi manakala kita nggak ada dosa. Ketika kita nggak ada dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keajaiban. Itu ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 gitu kan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Kalau kamu sudah minta ampun ya, maka ya Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Nah, hujan dengan lebat ini berupa apa? Berupa harta yang banyak gitu, anak yang banyak, ya kemudian juga kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengaliri gitu kan tempat itu sehingga subur. Artinya Allah tuh akan berikan keajaiban bagi siapa? Bagi mereka yang nggak punya dosa. Maka ternyata kata Kiai itu, akhirnya saya 2 minggu sekali datang ke Kiai pengen dapat intisari ilmunya. Salah satu intisari ilmunya itu adalah jangan ada dosa gitu ya, maka hidupmu akan seperti di surga gitu.